Wali Songo. 9 nama yang mungkin sudah kita hafal di luar kepala sejak sekolah. Cerita yang kita dengar seringkali soal kesaktian yang luar biasa, tongkat yang bisa berubah jadi emas, atau kemampuan berjalan di atas air. Kisah-kisah itu sudah jadi legenda, mengakar kuat di budaya kita. Tapi, bagaimana kalau cerita itu belum lengkap? Bagaimana jika kebenaran di baliknya jauh lebih cerdas, lebih strategis, dan lebih mengagumkan dari mitos manapun? Bagaimana kalau kesaktian terbesar mereka bukanlah ilmu gaib, tapi pemahaman mendalam tentang psikologi manusia, strategi budaya, dan geopolitik yang brilian? Ini bukan kisah tentang kekuatan magis. Ini adalah kisah tentang sebuah operasi senyap yang luar biasa, tentang jaringan intelektual global yang membentang ribuan kilometer, dan tentang taktik peretasan budaya yang berhasil mengubah sebuah peradaban, nyaris tanpa setetes darah pun. Ini adalah sejarah Wali Songo yang tidak akan Anda temukan di buku pelajaran. Kita akan membongkar 3 kebenaran besar. Siapa mereka sebenarnya di panggung dunia? Bagaimana metode jenius mereka menaklukkan hati, dan apa peran sejati mereka dalam drama politik runtuhnya imperium besar bernama Majapahit. Oke, mari kita mulai dengan membongkar salah satu mitos modern paling populer, bahwa Wali Songo adalah agen rahasia yang dikirim langsung dari Kekhalifahan Utsmani di Turki. Narasi ini kedengarannya keren, seolah-olah mereka ini bagian dari misi global terpusat yang diperintah langsung oleh Sultan. Masalahnya, ketika sejarawan memeriksa bukti-bukti primer, narasi ini sama sekali tidak punya dasar yang kuat. Tidak ada satupun catatan resmi dari arsip Utsmani atau sumber kredibel abad ke-15 dan 16 yang menyebut adanya pengiriman delegasi khusus bernama Wali Songo ke Jawa. Klaim yang sering beredar tentang kitab Kanzul Hum karya Ibnu Battut atau surat dari Sultan Muhammad I tahun 1404 setelah ditelusuri para ahli ternyata tidak bisa diverifikasi dan lebih condong ke fiksi populer daripada fakta sejarah. Jadi, kalau mereka bukan utusan resmi, siapa dong mereka? Nah, jawabannya justru jauh lebih menarik. Wali Songo bukanlah pion yang digerakkan oleh kekhalifahan, melainkan para pemain utama dalam sebuah jaringan intelektual global yang dinamis dan mandiri. Mereka adalah para ulama, sufi, pedagang, dan bangsawan yang terhubung dalam sebuah jalur sutra intelektual yang membentang dari Maroko, Mesir, Persia, Samarkand, hingga ke Champa dan Tiongkok. Coba kita lihat sebagian dari mereka. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim, yang dianggap sebagai wali pertama, asal-usulnya saja masih jadi perdebatan para sejarawan. Ada yang menyebut dari Samarkand di Asia Tengah, Kashan di Persia, bahkan Maghrib di Afrika Utara. Ini menunjukkan betapa luasnya jangkauan dunia Islam kala itu. Beliau datang bukan sebagai tentara, tapi sebagai pedagang dan pendidik yang membangun komunitas dari nol dengan cara yang santun. Lalu ada Sunan Ampel atau Raden Rahmat yang lahir di Champa, sebuah kerajaan kuno yang sekarang menjadi bagian Vietnam dan Kamboja. Ibunya seorang putri Champa, ayahnya Maulana Malik Ibrahim. Ini menunjukkan adanya perkawinan strategis antar keluarga ulama dan bangsawan lintas negara. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah contoh paling kosmopolitan. Silsilahnya terhubung ke bangsawan Pajajaran dari pihak ibu dan penguasa Mesir dari pihak ayah. Beliau bahkan sempat belajar sampai ke Mekah dan Mesir sebelum akhirnya menjadi raja di Cirebon. Apa artinya semua ini? Artinya, Wali Songo adalah orang-orang dengan wawasan internasional yang luar biasa. Mereka tidak datang ke Jawa dengan tangan kosong. Mereka membawa ilmu pengetahuan, seni, teknologi, dan jaringan dagang dari berbagai peradaban maju dunia Islam.
Mereka adalah bagian dari diaspora intelektual yang menyebar ke seluruh dunia, beradaptasi dengan lingkungan baru, dan membangun pusat peradaban Islam dimanapun mereka singgah. Gagasan bahwa mereka adalah agen rahasia sebenarnya justru merendahkan kapasitas dan kemandirian mereka. Mereka tidak butuh perintah dari Sultan di Istanbul untuk menyebarkan ajaran. Mereka bergerak atas inisiatif sendiri, didorong semangat keilmuan dan keimanan, serta terhubung oleh jaringan ulama dan sufi yang jauh lebih fleksibel daripada struktur komando sebuah kekaisaran. Kekuatan mereka bukan berasal dari stempel resmi, tapi dari kredibilitas pribadi, kedalaman ilmu, dan kemampuan mereka membangun jaringan di Nusantara. Mereka adalah tokoh-tokoh global yang memilih untuk berakar secara lokal. Jadi inilah kebenaran pertama. Lupakan mitos agen rahasia dan kagumilah realitas para intelektual kelas dunia yang mandiri dan berjaringan global. Jika kekuatan mereka bukan dari mandat politik, lantas apa kesaktian mereka yang sebenarnya? Disinilah kita menemukan kejeniusan strategi yang jauh lebih dahsyat dari cerita karomah manapun. Wali Songo tidak datang untuk menghapus budaya Jawa yang sudah ribuan tahun. Mereka datang untuk meretasnya dari dalam. Bayangkan, kebudayaan Jawa pra-Islam itu seperti sebuah sistem operasi yang canggih, dengan aplikasi favoritnya berupa gamelan, wayang, dan berbagai upacara. Para pendakwah sebelumnya mungkin mencoba menghapus sistem ini dan menggantinya dengan yang baru. Tentu saja, itu akan ditolak mentah-mentah oleh penggunanya, yaitu masyarakat Jawa. Wali Songo melakukan pendekatan yang benar-benar berbeda. Mereka tidak melakukan uninstall, mereka melakukan update. Mereka tidak menghancurkan aplikasi yang sudah ada, tapi menyuntikkan nilai-nilai baru ke dalamnya. Hasilnya, aplikasi itu kini menjalankan fungsi baru, seringkali tanpa disadari oleh penggunanya. Ini adalah operasi senyap di level kebudayaan. Mari kita lihat beberapa contoh strategi brilian ini. Sunan Kalijaga, sang maestro media. Sunan Kalijaga adalah contoh sempurna seorang peretas budaya. Beliau melihat wayang kulit adalah media paling berpengaruh di Jawa, setara film blockbuster atau serial Netflix hari ini. Mengharamkan wayang sama saja bunuh diri budaya. Jadi, apa yang beliau lakukan? Beliau menjadi dalang terhebat pada masanya. Tapi ini bukan sekedar pertunjukan, ini adalah intervensi budaya. Menurut tradisi lisan yang sangat kuat, Sunan Kalijaga melakukan beberapa modifikasi jenius. Pertama, ia mengubah bentuk wayang yang tadinya mirip manusia menjadi lebih karikatural untuk menghindari larangan menggambar makhluk hidup secara realistis. Kedua, dan ini yang paling penting, beliau menyisipkan narasi-narasi Islam ke dalam epos Mahabharata dan Ramayana yang sudah mendarah daging di masyarakat. Karakter Punakawan, Semar, Gareng, Petruk, Bagong, yang asli dari Jawa, perannya diperkuat sebagai suara rakyat dan pembawa bisikan kebijaksanaan ilahi. Pusaka paling sakti milik Yudhistira, Jamus Kalimasada, diinterpretasikan ulang. Namanya dihubungkan dengan kalimat syahadat. Jadi setiap kali orang membicarakan kesaktian Kalimasada, tanpa sadar mereka sedang membicarakan kalimat suci dalam Islam. Ada sebuah legenda populer yang menggambarkan betapa cerdasnya strategi ini. Diceritakan Sunan Kalijaga tidak pernah memungut bayaran untuk pertunjukan wayangnya. Satu-satunya tiket masuk adalah penonton harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Orang-orang datang berbondong-bondong, mungkin awalnya hanya karena pertunjukannya gratis, tapi mereka pulang dengan benih tauhid yang tertanam di hati, tanpa paksaan, tanpa kekerasan. Sunan Kudus, sang arsitek toleransi. Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq adalah seorang ahli strategi sosial. Beliau berdakwah di wilayah yang merupakan salah satu kantong terkuat penganut Hindu. Menyerang keyakinan mereka secara langsung hanya akan menciptakan konflik. Jadi, Sunan Kudus memilih jalan penghormatan. Lihat saja arsitektur Masjid Menara Kudus yang ikonik. Menaranya tidak seperti menara masjid pada umumnya. Bentuknya lebih mirip candi bentar atau bangunan suci Hindu Jawa. Ini bukan kebetulan, ini adalah pesan visual yang kuat. Tempat ibadah kami bukan sesuatu yang asing. Ini bagian dari rumahmu, bagian dari arsitektur yang sudah kamu kenal.
Strategi puncaknya, yang menjadi legenda sampai saat ini adalah larangannya menyembelih sapi. Sapi bagi umat Hindu adalah hewan suci. Dengan melarang penyembelihan sapi, Sunan Kudus tidak hanya menghindari gesekan, tapi secara aktif menunjukkan rasa hormat pada tetangganya. Ada sebuah cerita turun-temurun yang, meskipun lebih condong ke kearifan lokal ketimbang fakta sejarah yang tercatat, esensinya tak terbantahkan. Dikatakan, beliau pernah mengikat seekor sapi di halaman masjid untuk menarik simpati warga, lalu menjelaskan bahwa sapi ini juga hewan mulia yang disebut dalam Al-Quran sebagai cara membangun jembatan dialog. Gantinya, masyarakat Kudus hingga kini lebih akrab dengan soto kerbau atau sate kerbau. Ini adalah warisan dari sebuah diplomasi kuliner yang mengajarkan bahwa untuk diterima, kita harus lebih dulu menghormati. Sunan Bonang dan Sunan Rajat, para komposer dakwah. Jika Sunan Kalijaga menguasai teater, Sunan Bonang dan Sunan Rajat menguasai musik dan sastra. Sunan Bonang tidak mengharamkan gamelan. Sebaliknya, beliau menambahkan instrumen baru, yaitu bonang, dan menciptakan gending-gending baru yang syarat napas Islam. Tembang Tombo Ati, yang sangat populer hingga kini, sering dianggap sebagai karyanya untuk mengajarkan 5 pilar spiritualitas Islam melalui melodi yang mudah diingat. Sementara saudaranya, Sunan Rajat fokus pada sastra dan kepedulian sosial melalui ajaran yang terangkum dalam Tembang Pangkur, yang berisi filosofi tentang kepedulian terhadap fakir miskin dan anak yatim. Jadi, kebenaran ketiga adalah dakwah Wali Songo merupakan mahakarya infiltrasi budaya yang damai. Mereka membungkus ajaran Islam dengan kemasan budaya lokal yang paling premium, membuktikan bahwa Islam tidak datang untuk menghapus identitas Jawa, melainkan untuk menyempurnakannya. Inilah kesaktian mereka yang sesungguhnya, kemampuan mengubah hati tanpa menghunus pedang. Sekarang kita sampai pada kebenaran ketiga yang paling politis dan sering disalahpahami. Peran Wali Songo dalam runtuhnya Majapahit. Narasi populer sering menggambarkannya secara dramatis, seolah-olah Wali Songo adalah dalang kudeta besar yang meruntuhkan hegemoni Hindu-Buddha. Kenyataannya jauh lebih kompleks dan strategis. Wali Songo bukanlah komandan militer yang merencanakan invasi. Mereka adalah arsitek sosial yang membangun kekuatan tandingan dari nol yang pada akhirnya membuat struktur lama Majapahit menjadi usang dan runtuh dengan sendirinya. Ini bukan kudeta semalam. Ini adalah transisi kekuasaan puluhan tahun yang digerakkan oleh perubahan demografi, ekonomi, dan ideologi. Ada sebuah kisah penting yang menangkap kebijaksanaan politik para wali. Legenda menceritakan ketika kaum muda di Demak yang bersemangat ingin segera menyerbu Majapahit yang sudah rapuh, Sunan Ampel atau dalam versi lain Sunan Kalijaga melarangnya. Alasannya, menyerang orang tua atau Majapahit akan menciptakan contoh buruk dan pertumpahan darah yang tidak perlu. Mereka menasihati untuk bersabar, membangun kekuatan sendiri, dan membiarkan Majapahit runtuh secara alamiah karena sudah tidak relevan lagi. Ini adalah strategi menang tanpa berperang. Wali Songo tidak perlu menghancurkan Majapahit dengan pedang karena mereka telah berhasil merebut hati dan pikiran rakyatnya. Mereka menawarkan sebuah sistem sosial politik baru berbasis Islam yang dianggap lebih adil dan menjanjikan masa depan daripada sistem lama yang korup dan terpecah belah. Jadi, kebenaran ketiga adalah Wali Songo bukanlah perusak Majapahit. Mereka adalah bidan yang membantu lahirnya tatanan politik baru di atas puing-puing imperium yang memang sudah diambang ajal. Kemenangan mereka bukanlah kemenangan militer, melainkan kemenangan ideologi dan pengaruh. Mereka mengalahkan Majapahit bukan dengan menyerangnya, tetapi dengan membangun sesuatu yang lebih baik di sampingnya. Jadi, ketika lapisan mitos itu kita kupas, inilah kebenaran tentang Wali Songo yang muncul.
Mereka bukanlah sekedar 9 tokoh sakti. Mereka adalah para intelektual kosmopolitan dalam jaringan global, bukan agen rahasia. Kesaktian terbesar mereka bukanlah sihir, melainkan kejeniusan dalam meretas kebudayaan, mengubah sebuah peradaban dari dalam dengan damai. Dan peran politik mereka bukanlah sebagai konspirator kudeta, melainkan arsitek sosial visioner yang membangun fondasi era baru ketika era yang lama sudah usai. Jadi, kisah Wali Songo adalah bukti nyata bahwa perubahan terbesar tidak selalu datang dari ujung pedang, tapi dari kekuatan gagasan, kesabaran, dan pemahaman mendalam tentang hati manusia. Sekarang saya ingin dengar dari Anda. Menurut Anda, strategi Wali Songo mana yang paling jenius? Apakah cara Sunan Kalijaga dengan wayangnya atau taktik toleransi Sunan Kudus? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Dan jika Anda merasa mendapatkan wawasan baru dari sini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya Anda tidak ketinggalan pengungkapan sejarah tersembunyi lainnya yang tidak akan pernah Anda temukan di buku pelajaran. شكرا كثيرا جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته